Kami dari kelompok 5 Matematika Islam yang beranggotakan Nafis Azizatur Rahmah, Kirana Paramita Anggraini, dan Bima Yudiza Putra. Himpunan bilangan dan sistem bilangan. Dalam himpunan terdapat relasi, operasi, dan sifat-sifat tertentu yang akan menghasilkan suatu konsep yang disebut dengan sistem, yaitu sistem matematika. Sehingga syarat dari sistem bilangan itu sendiri, yang pertama adalah memuat suatu himpunan bilangan, yang kedua memuat satu relasi atau lebih, yang ketiga memuat satu operasi atau lebih, yang keempat memuat sejumlah aturan atau dasar yang menjelaskan sifat-sifat bilangan terhadap operasi yang ada. Nah, sebelum membahas tentang sistem bilangan, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis himpunan bilangan. Yang pertama adalah himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli dinotasikan dengan huruf N. Contoh bilangan asli dalam Al-Quran adalah 30 bilangan berbeda yang dijelaskan sebelumnya. Adapun sifat-sifat yang berlaku pada himpunan bilangan asli adalah yang pertama, terhadap operasi penjumlahan berlaku sifat ketertutupan, sifat komutatif, dan sifat asosiatif. Yang kedua, terhadap operasi perkalian berlaku sifat ketertutupan, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat unsur identitas perkalian yaitu 1. Dan yang terakhir adalah sifat distributif perkalian atas penjumlahan. Kemudian untuk sistem bilangan asli itu sendiri, yang pertama adalah himpunan N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 1 adalah bilangan asli dan jika ditambah 1, hasilnya tetap bilangan asli. Karena 1 adalah bilangan asli, maka 1 tambah 1 sama dengan 2 dan juga bilangan asli. Karena 2 adalah bilangan asli, maka 2 tambah 1 sama dengan 3 adalah bilangan asli dan seterusnya. Sehingga himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya disebut dengan himpunan bilangan asli atau N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua adalah relasi sama dengan dan lebih dari. Untuk relasi lebih dari, misal A dan B adalah bilangan asli. Jika ada bilangan asli C sehingga A sama dengan B tambah C, maka A lebih dari B. Misalkan 5 lebih dari 2, karena ada bilangan asli 3 sehingga 2 tambah 3 sama dengan 5. Begitu pula dengan pernyataan 2 tambah 3 sama dengan 5, merupakan relasi antara hasil operasi bilangan 5 dan pernyataan 2 tambah 3 lebih dari 4 yang menyatakan relasi antara hasil operasi bilangan 4. Kedua pernyataan tersebut selalu benar. Yang ketiga adalah operasi penjumlahan dan perkalian. Yang keempat adalah 8 sifat yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah himpunan bilangan cacah. Dalam Al-Quran terdapat operasi pengurangan pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 14, yaitu 1000 dikurangi 50. Dalam pengembangan selanjutnya, tidak hanya akan dibicarakan tentang 1000 dikurangi 50, tetapi juga pengurangan lain seperti 2 dikurangi 2, 3 dikurangi 3, atau 1000 dikurangi 1000, yang akan menghasilkan bilangan baru yaitu 0. Dan 0 di sini bukan termasuk bilangan asli, sehingga perlu adanya himpunan baru yang memuat bilangan asli dan 0. Himpunan bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli yang digabung dengan himpunan 0. Himpunan bilangan cacah itu sendiri dinotasikan dengan huruf W, sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau sama dengan N gabungan dari himpunan bilangan 0. Sehingga diperoleh N subset W. Oleh karena itu, sifat-sifat yang berlaku pada himpunan bilangan asli juga akan berlaku pada himpunan bilangan cacah. Akan tetapi, ada suatu sifat yang berlaku pada himpunan bilangan cacah, tetapi tidak berlaku pada himpunan bilangan asli, yaitu adanya unsur identitas penjumlahan. Sifat-sifat himpunan bilangan cacah, yang pertama terhadap operasi penjumlahan berlaku sifat ketertutupan, komutatif, asosiatif, dan unsur identitas penjumlahan yaitu 0. Yang kedua, terhadap operasi perkalian berlaku sifat ketertutupan, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan unsur identitas perkalian yaitu 1.
Dan yang terakhir adalah sifat distributif perkalian atas penjumlahan. Kemudian untuk sistem bilangan cacah itu sendiri, yang pertama ada himpunan W sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua relasi sama dengan dan lebih dari, yang ketiga operasi penjumlahan dan perkalian, dan yang keempat 9 sifat yang telah dijelaskan di atas. Yang ketiga adalah himpunan bilangan bulat. Berbekal dari operasi pengurangan pada 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1, 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2, atau 50 dikurangi 1000 sama dengan negatif 950, sedangkan bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 950 bukan termasuk bilangan cacah. Pada kasus lain juga bisa dilihat bilangan cacah dengan urutan 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 akan diperoleh bahwa bilangan sebelumnya dikurangi 1. Jika dilakukan terus-menerus akan diperoleh 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sifat yang berlaku pada himpunan bilangan cacah itu juga berlaku pada himpunan bilangan bulat. Satu sifat yang berlaku pada himpunan bilangan bulat dan tidak berlaku pada himpunan bilangan cacah adalah inverse penjumlahan. Adapun sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, terhadap operasi penjumlahan, berlaku sifat ketertutupan, komutatif, asosiatif, unsur identitas penjumlahan yaitu 0, dan inverse penjumlahan yaitu negatif A disebut sebagai inverse penjumlahan dari A. Yang kedua, terhadap operasi perkalian, berlaku sifat ketertutupan, komutatif, asosiatif, dan unsur identitas perkalian yaitu 1. Dan yang terakhir adalah sifat distributif perkalian atas penjumlahan. Nah, berdasarkan sifat-sifat tersebut dapat dikembangkan pula beberapa sifat sebagai berikut. 0 dikali A sama dengan 0, negatif 1 dikali A sama dengan negatif A, negatif dikali negatif A sama dengan A, negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Yang keempat adalah himpunan bilangan rasional. Al-Quran juga menyebutkan 8 bilangan berbeda yang bukan bilangan bulat, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, dan 1/10. Nah, 8 bilangan tersebut adalah contoh bilangan pecahan. Dengan demikian, perlu adanya suatu himpunan bilangan yang memuat semua bilangan bulat dan semua bilangan pecahan, yaitu himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional adalah himpunan semua bilangan yang berbentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Himpunan bilangan rasional dinotasikan dengan huruf I sama dengan A per B, sedemikian hingga A dan B elemen Z, di mana B tidak sama dengan 0. Karena semua bilangan bulat A dapat dinyatakan dengan A plus 1, maka semua bilangan bulat merupakan bilangan rasional. Karena semua bilangan bulat A dapat dinyatakan sebagai A plus 1, maka semua bilangan bulat merupakan bilangan rasional. Dengan demikian diperoleh bahwa Z subset Hi. Menggunakan konsep komplement pada bilangan pertama, maka dapat dinyatakan bahwa Hi sama dengan Z gabungan dari Z komplement, di mana Z komplement itu sendiri disebut sebagai himpunan bilangan pecahan. Dengan kata lain, bilangan rasional yang bukan bilangan bulat disebut bilangan pecahan. Jadi, 8 bilangan yang ada dalam Al-Quran tersebut adalah bilangan pecahan. Nah, semua sifat yang berlaku dalam himpunan bilangan bulat secara otomatis berlaku dalam himpunan bilangan rasional. Ada satu sifat yang berlaku pada himpunan bilangan rasional, tetapi tidak berlaku pada himpunan bilangan bulat, yaitu inverse perkalian. Untuk masing-masing A elemen Hi, A tidak sama dengan 0, ada 1 per A elemen Hi, sehingga A dikali 1 per A sama dengan 1 per A dikali A sama dengan 1. Selain itu, karena semua sifat himpunan bilangan bulat berlaku dalam himpunan bilangan rasional, maka sistem bilangan pada bilangan rasional juga sama dengan sistem bilangan bulat. Yang selanjutnya yaitu himpunan bilangan real. Bilangan real adalah sekumpulan bilangan yang gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Lambang dari bilangan real yaitu R. Contoh dari bilangan real yaitu 0, 1, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Adapun sifat-sifat yang berlaku pada himpunan bilangan real yaitu yang pertama terhadap operasi penjumlahan, yaitu
Yang pertama, terhadap operasi penjumlahan terdapat sifat ketertutupan, sifat komutatif, sifat asosiatif, terdapat unsur identitas penjumlahan, dan terdapat inverse penjumlahan. Yang kedua, terdapat operasi perkalian, ada sifat ketertutupan, komutatif, asosiatif, unsur identitas perkalian, dan terdapat inverse perkalian. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif perkalian atas penjumlahan. Yang selanjutnya ada himpunan bilangan kompleks. Seperti pada uraian sebelumnya, istilah akar akan memunculkan bilangan baru, seperti akar negatif 1, akar negatif 3, dan akar negatif 10. Jika berbicara dalam himpunan bilangan real, akar negatif 1 merupakan bilangan real positif, yang jika dipangkatkan 2 sama dengan negatif 1. Padahal diketahui bahwa bilangan real positif jika dikalikan dengan dirinya sendiri selalu menghasilkan bilangan positif. Jadi tidak mungkin ada bilangan real positif yang jika dipangkatkan 2 sama dengan negatif 1. Artinya dalam himpunan bilangan real akar negatif 1 tidak ada. Faktanya akar negatif 1 adalah ada. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan himpunan bilangan yang baru yang dapat mencakup bilangan real dan bilangan seperti akar negatif 1, akar negatif 3, dan akar negatif 10. Himpunan ini disebut dengan himpunan bilangan kompleks yang dilambangkan dengan C. Dalam himpunan bilangan kompleks, akar negatif 1 disimbolkan dengan I. Jadi, I pangkat 2 sama dengan negatif 1. Dalam notasi himpunan dapat dinyatakan bahwa C sama dengan A plus B kali I, di mana A dan B anggota dari bilangan real.